Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Himawari Tarot. Jadi dalam video kali ini kita akan kembali melakukan pembacaan untuk melihat seseorang yang berpotensi datang kepada, kali ini zodiaknya yaitu Gemini. Ya Gemini, kita akan melihat seseorang yang berpotensi datang kepada kamu di bulan Mei. Mungkin sebagian udah datang ya, dikarenakan juga sekarang udah di pertengahan Mei. Ya teman-teman, tidak menutup kemungkinan juga seseorang ini adalah orang yang telah kamu ketemui. Ya, dia datang kembali ataupun memang orang yang baru, gitu ya. Kembali saya mengingatkan teman-teman, ini adalah general reading ya. Mungkin nggak bisa resonate kepada seluruh Gemini di luar sana. Jadi teman-teman Gemini disesuaikan saja. Oke, sudah jelas, langsung kita tarik beberapa kartu untuk melihat kondisi seseorang yang akan datang kepadamu. Oke. Gemini, seseorang yang berpotensi datang kepada Gemini. Oke. Dan 3 kartu dari bottom of the deck ya. Oke, sebentar kita rapikan. Oke Gemini, jadi energi utamanya di sini ada kartu The Fish ya. Kartu The Fish ini bisa berarti tentang kebebasan, bisa berarti tentang karir juga bisa ya teman-teman, berarti tentang keuangan juga bisa. Jadi seseorang yang datang kepada kamu ini kelihatannya dia adalah seseorang yang bebas, suka akan kebebasan, begitu ya. Walaupun dia mungkin udah memiliki pasangan ataupun belum ya, terlepas dari itu dia tidak suka dikekang modelnya ini, ya. Dan juga ada gambaran bahwasannya mungkin kemungkinan besar dia udah bekerja, ya, udah memiliki karir, begitu ya, memiliki penghasilan di sini. Juga ada gambaran di sini bahwa dia juga seperti saya katakan, ketika dalam mencintai dia tidak suka dikekang, dia model yang bebas begitu ya teman-teman. Tapi ada gambaran di sini, gambarannya itu dia memiliki beban nih terkait perasaannya ya. Mungkin dia datang kepada kamu jika dia single ya teman-teman, dia mungkin punya beban di masa lalu, mungkin perasaannya masih healing di sini ya. Jika dia udah memiliki pasangan, mungkin dia memiliki permasalahan sebelumnya dengan partnernya itu ya, atau bahkan dia udah putus mungkin ya, akhirnya dia datang kepada kamu, gambarannya seperti itu. Dan juga dia dalam kondisi bingung perasaannya di sini, ada gambaran seperti itu. Jika kelihatannya dia udah memiliki pasangan begitu ya, tapi dia bingung ketika mungkin pertemuannya terjadi bersama kamu nih ya, ketika bertemu denganmu dia jadi bingung. Mungkin kamu orangnya sesuai dengan kriteria dia ya, orang yang bisa memberikan dia perhatian, orang yang memahami dia, orang yang ada ketika dia dalam kesusahan nih. Dia jadi bingung dihadapkan oleh beberapa pilihan ya. Dan dia juga di sini berpikiran untuk melakukan perubahan ya, entah itu dia meninggalkan pasangannya yang lama ya, berpindah ke kamu. Jika dia masih single, dia berusaha meninggalkan masa lalunya, akhirnya dia pergi bersama kamu, memilih kamu di sini ya. Ada gambarannya nih. Mari kita lihat gambaran sebelumnya. Gambaran sebelumnya mungkin di kisah cinta sebelumnya atau yang sedang ia jalani. Ya teman-teman, disesuaikan saja. Dia di sini menanggung beban. Menanggung beban yang berat. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin partnernya itu suka melarang-larang dia, posesif sama dia. Ya, seperti saya katakan, dia adalah seseorang yang tidak suka dikekang. Begitu ya Gemini. Jadi orang yang akan datang kepada kamu kira-kira gambarnya seperti ini. Ya. Teman-teman Gemini, mari juga kita lihat di sini. Tetapi kelemahan dia adalah dia seseorang yang setia, walaupun dia di sini terbebani ya. Walaupun dia di sini dikekang mungkin ya, perasaannya juga rasanya berat di sini. Tetapi dia adalah tipe yang setia. Begitu. Maksud setia di sini dia sulit melupakan, begitu ya. Jika dia udah berakhir hubungannya, seperti saya katakan ketika dia single,
Kalau dia single di sini, dia bakalan memerlukan waktu yang lama untuk move on, ya. Dia masih ada beban dari masa lalunya, begitu. Tetapi ada gambarannya ketika bertemu kamu, dia jadi bingung nih, ya. Mulai dia melihat pilihan yang lain. Apakah dia harus terlarut-larut dengan masa lalu atau melakukan transisi untuk menemukan cinta baru dan kebahagiaan baru mungkin dengan kamu di sini. Gitu ya. Tetapi gambarnya sekarang dia mungkin masih stuck sama masa lalunya ini. Begitu. Jadi disesuaikan saja Gemini. Jika ada seseorang yang datang kepada kamu bulan Mei ini dan ciri-cirinya seperti ini, mungkin dialah orangnya. Begitu ya. Apa yang dikatakan oleh 3 kartu bottom of the deck? Ya. Pertama itu ada kartu mouse, kartu mice, tikus ya. Kartu ini bisa berarti tentang kekhawatiran, tentang konflik, tentang sesuatu yang menggerogoti dia. Gitu ya. Terkait tentang apa? Terkait tentang pertemuan yang diputuskan begitu saja. Begitu ya. Maksudnya di sini jika dia single ya mungkin dia putus. Dia udah tidak bertemu lagi sama si masa lalunya itu, ya. Walaupun ada di sini rasanya dia khawatir, dia gugup, dia masih terpikir-pikir ke masa lalunya dan itulah yang menyebabkan dia sini tidak sepenuhnya bahagia. Itulah yang menggerogoti dia, ya. Jika dia juga di sini masih menjalin hubungan dengan sang seseorang itu, ya, di sini ada gambar bahwasanya dia juga khawatir, gugup di sini dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin dia takut akan perpisahan seperti saya katakan dia adalah seseorang yang setia di sini. Ya, walaupun ini berat bagi dia dijalani dia, tetapi dia sulit untuk melepaskannya. Begitu Gemini. Jadi seandainya orang ini datang Gemini, mungkin jika kamu tertarik sama dia dan dia juga mungkin single ataupun masih menjalin hubungan sama orang itu, mungkin kamu perlu memberikan dia waktu untuk healing dan kamu harus ada untuk dia dikala dia down. Jika kamu berani mengambil risiko untuk mengejar cintanya dia. Begitu ya Gemini ya. Kita tarik beberapa saran, 3 kartu saran ya. Buat si seseorang yang akan datang ini. Kenapa sih sarannya kok dibacakan kepada Gemini, Kak? Kenapa sih sarannya dibacakan kepada Gemini, Bang? Gitu kan. Pasti ada yang menanyakan mungkin ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia bakalan bertemu dengan kamu kan, Gemini. Dikarenakan oleh itu dibacakan kepada kamu agar apa? Agar mungkin kamu bisa membantu dia, memberitahukan saran yang oleh kartu ini buat si dia, gitu ya. Kartu ini mengatakan apa? Pertama, dia merasakan, sebentar kita fokuskan. Dia merasa seperti dikhianati, begitu ya. Dia akan dikhianati, dia akan seperti rasanya ditusuk dari belakang oleh seseorang di sini. Kelihatannya seorang teman bisa jadi itu pasangannya dia atau bahkan dia telah dikhianati di sini. Ya. Dia juga akan kecewa. Tetapi dia harus tetap bertahan. Artinya di sini jika mungkin kamu melihat dia datang kepada kamu, dia down, kamu harus menguatkan dia, sabar ataupun apapun itu kata-kata yang bisa membuat dia senang kembali. Begitu ya. Kartu kedua mengatakan apa? Kartu kedua, maka dia akan nanti mendapatkan apa? Mendapatkan proses healing. Dia akan healing. Hati yang terluka akan kembali lagi. Ya, ada gambaran seperti itu yang dikatakan oleh kartu ini. Jadi jangan pernah putus asa, kata kartu ini. Dan yang terakhir, kartu ini adalah dan tetap dia harus selalu hati-hati. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang mungkin pasangannya atau telah menjadi mantannya ini datang kembali dan akan di sini menipu dia lagi. Ya, memanfaatkan dia lagi. Jadi itu mungkin saran yang diberikan untuk si dia Gemini. Jadi jika Gemini melihat seseorang dengan gambaran latar belakang kisah seperti ini datang kepada kamu Gemini ya, mungkin bisa kamu bantu memberikan saran seperti ini dan juga mungkin kamu jika tertarik untuk menjadikannya pasangan kamu, ini tidak menutup kemungkinan ya teman-teman menjadi teman kamu atau menjadi sahabat kamu atau menjadi pasangan kamu ya. Tergantung seseorang yang datang ini seperti apa. Ya teman-teman sesuaikan saja. Kita tarik kartu Love Oracle ya. Apakah dia bisa berpotensi menjadi pasangan kamu atau tentang percintaan apa yang kartu ini katakan? Jika kalian ingin menjalin hubungan cinta ya. Kita tarik di sini 3 kartu juga. Oke, Gemini kelihatannya gambarnya cukup bagus ini ya, cukup baik. Apa kartu ini katakan? Dia ini pantas ditunggu ini Gemini, kata kartu ini. Ya, tidak ada salahnya Gemini
jangan Gemini juga terima mentah-mentah pesan dari kartu ini ya. Teman-teman Gemini lihat apakah memang seseorang itu cocok buat Gemini. Kalau rasanya cocok, kartu ini mengingatkan, tunggu aja, nggak apa-apa. Kira-kira seseorang yang akan datang tersebut, apa kok sesuai ya untuk ditunggu. Tidak sia-sia kamu menunggunya, katanya. Kedua, kartu ini mengatakan apa? Ada ketertarikan yang kuat di sini. Ya mungkin kamu dan dia itu memang cocok. Seperti itu, ada kecocokan. Teman-teman Gemini melihat tanda-tandanya seperti apa? Ya, pertama ketika kamu berjumpa dia atau ngobrol sama dia, kamu lihat apakah di sini kamu ada sedikit memahami perasaan dia, ataupun di sini kamu mengerti apa yang dialami. Itu tanda-tanda kecocokan antara kamu dan dia, ya. Dan kemudian jika Gemini di sini menunggu ya untuk menjadikan dia pasangan, ada gambaran segera. Ya, gambarannya segera. Jadi teman-teman Gemini juga harus apa? Harus tetapkan, tentukan. Ya, jangan teman-teman Gemini malah memberi harapan palsu nanti kepada seseorang yang akan datang ini. Begitu ya. Jika teman-teman Gemini memang tertarik sama dia, tetapkan, saya ingin menjadikan dia pasangan saya. Begitu ya. Jika teman Gemini ini hanya ingin menjadikan dia teman cerita, tetapkan juga. Jangan terlalu memberikan harapan kepada dia, dikarenakan dia sepertinya saat ini sedang rapuh. Gitu ya, sedang terluka, sedang ada masalah. Jadi begitu teman-teman Gemini, kita tarik 5 kartu dari Black Oracle ya. Apa kartu ini katakan terhadap seseorang ini? Oke. Bagus nih kelihatannya gambarannya ya. Dan satu lagi. Oke. Apa yang kartu pertama katakan? Kartu pertama mengatakan apa? Ini. Talking, kartu komunikasi. Ya, kunci sama kamu dengan dia terhubung itu adalah komunikasi. Setelah kamu berkomunikasi sama dia, kamu akan menyadari bahwa dia adalah twin flame kamu di sini. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalian itu saling melengkapi satu sama lain. Ya, seperti jika kamu ada masalah, dia bisa memberikan saran. Jika dia ada masalah, kamu bisa memberikan saran, gitu ya. Jadi sepertinya kalian itu memahami satu sama lain, begitu ya. Tetapi ingat, jika kalian ingin bersama-sama ataupun ingin bersama nantinya ataupun menjalin hubungan, ingat kalian harus buang pemikiran-pemikiran yang kuno. Begitu ya. Maksudnya di sini apa? Mungkin mulai dari hal sederhana, pemikiran kuno itu adalah malu untuk mengajak komunikasi duluan. Itu maksud, bisa dikatakan pemikiran kuno ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memang suka, teman-teman memang cinta ya, sayang, nggak masalah. Jangan takut untuk menghubungi duluan, gengsi atau apapun itu. Ya, itu bisa dikatakan pemikiran yang kurang baik. Sehingga apa? Sehingga di sini nanti kalian bakalan apa? Terikat oleh komitmen. Entah itu kalian di sini nanti berpacaran ataupun langsung menuju ke pernikahan, apapun itu teman-teman, bakalan ada komitmen yang terbangun di sini ya. Jikapun tidak, komitmen belum terbangun, kalian di sini akan bersama. Begitu ya gambarnya ya, perlahan-lahan. Kemudian apa? Kemudian ada kartu The Point nih. Kartu ini mengatakan apa? Hubungan kalian akan masuk ke fase berikutnya, fase baru. Terjadi perubahan, terjadi perkembangan, kata kartu ini. Ya, jadi itu gambarannya Gemini. Seseorang yang akan datang kepadamu, bahkan mungkin sudah datang. Ya, teman-teman Gemini sesuaikan saja tanda-tanda yang diberikan oleh kartu ini. Ya, tetapi Gemini tidak menutup kemungkinan orang ini tidak datang kepada kamu, ataupun belum bulan ini, entah itu bulan depan ataupun bulan sebelumnya, dikarenakan kita memang di general reading teman-teman, terkadang ada energi yang terambil itu dari depan ataupun dari belakang, ataupun kisah ini udah pernah teman-teman jalani sebelumnya, jadi tidak menutup kemungkinan ya. Jadi teman-teman, saya rasa itu pembacaan untuk seseorang yang akan datang kepada Gemini di bulan Mei ya. Saya harap ada energi teman-teman terbaca di sini, ada energi seseorang yang akan datang tersebut terbaca di sini, yang menjadikan bacaan ini bacaan bermanfaat buat kita semua. Sekian dari Himawari Tarot. Dadah.